Halo guys, welcome to Arena Tech ID. Jadi pada video kali ini, seperti yang kalian ketahui bahwa Apple baru saja meluncurkan produk terbaru mereka di tahun 2023. Bisa aku katakan bahwa memang secara overall tidak terlalu memberikan hal yang signifikan perubahannya, tetapi hal-hal kecil ini Apple bisa membawa ke publik itu dengan menarik, sehingga mungkin beberapa dari kalian atau bahkan aku sendiri yang sebelumnya juga sudah menggunakan iPhone 14 atau iPhone 13 akan tertarik nih untuk upgrade di iPhone 15 series tahun ini. Produk pertama yang mereka luncurkan adalah Apple Watch Series 9. Jadi dengan overall yang diberikan fisiknya tidak berbeda, dalam arti semuanya hampir mirip. Hanya saja adanya gestures baru yang diperkenalkan, jadi sama seperti ngeklik tapi hanya dengan satu tap pergerakan telunjuk dan ibu jari, dan itu fokus karena chip terbarunya, dalam arti hanya bisa digunakan di seri 9 dan juga Ultra 2 karena chipnya yang lebih baru dan juga adanya sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi hal tersebut. Secara garis besar untuk baterai pun tidak ada perubahan signifikan. Tapi memang karena menggunakan seri 9 S9 chip yang mereka katakan ini chip terbaru, akhirnya upgrade yang sebelumnya hanya upgrade nama saja. Kali ini bisa dikonfirm bahwa memang chipnya ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan chip-chip yang digunakan dari seri 8, 7, dan 6 sebelumnya. Selain chipnya, memang bisa dikatakan displaynya akhirnya naik mencapai 2000 nits untuk brightness-nya. Mereka katakan bahwa 100% ini sangat eco-friendly, dalam arti aluminiumnya sudah di-recycle. Lalu mereka juga menghilangkan leather, jadi kali ini tidak hanya untuk Apple Watch tapi juga nanti untuk iPhone dan aksesoris lainnya. Leather dihilangkan dengan fine woven yang mereka gunakan sendiri dan mereka katakan lebih baik. Untuk seri Sport Loop pun mereka juga katakan itu di-recycle, digunakan kembali, tapi tetap mengatakan bahwa memberikan experience kenyamanan yang terbaik yang bisa digunakan. Lalu untuk Apple Watch Ultra 2 overall sama seperti gestures baru dan juga chipnya yang digunakan sama dengan Apple Watch Series 9. Dan overall experience yang berbeda adalah brightness-nya kali ini bisa mencapai 3000 nits. Tak lupa untuk sensor yang cukup penting yaitu ultra wideband chip yang menurutku di Indonesia juga masih belum support sih, sepertinya masih tidak boleh. Tapi ultra widebandnya sudah ke second generation, jadi lebih precision yang bisa kalian dapatkan di Apple Watch Series 9 dan juga Apple Watch Ultra 2. Selanjutnya untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus. Secara garis besar mungkin terkait fisik tidak terlalu berbeda. Hanya saja untuk bagian belakangnya sekarang matte ya, finishnya yang terbaru yang digunakan di iPhone 15 dan 15 Plus. Dan juga warnanya lebih mute atau bisa katakan warna-warna lebih ke pastel ya, jadi lebih soft untuk warna-warna barunya. Serta hal terbaru di sini lebih ke displaynya, sebenarnya yang sebelumnya digunakan di Pro, di 14 Pro akhirnya didatangkan. Serta Dynamic Island yang sebelumnya khusus di Pro Series sekarang hadir juga di iPhone 15 dan 15 Plus dan tetap tidak ada promotion ya, jadi masih 60 Hz. Jadi ya tergantung dari kalian sendiri untuk masalah itu. Lalu untuk iPhone 15 dan 15 Plus ini yang lebih menarik adalah kameranya menggunakan 48 megapiksel. Jadi 48 megapiksel bisa kalian dapatkan di sini untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan chipnya menggunakan yang digunakan di iPhone 14 Pro dan Pro Max yaitu dengan A16 Bionic chip. Jadi secara overall untuk computational photography dan juga dan iOS 17 yang nanti akan hadir pastinya akan lebih maksimal juga yang bisa kalian dapatkan di iPhone 15 dan iPhone 15 Plus. Lalu untuk ultra wideband second generation juga hadir di iPhone 15 dan 15 Plus. Terakhir dan nggak kalah penting adalah USB-C. Jadi semuanya iPhone 15 series menggunakan USB-C. Hanya saja untuk iPhone 15 dan 15 Plus sama kecepatannya yaitu dengan USB 2.0 sama dengan Lightning. Jadi hanya beda bentuk fisik saja. Selanjutnya untuk Pro Series yang bisa diberikan Apple kali ini yaitu iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max dengan 6,1 dan 6,7 inch juga. Mereka juga mention terkait bezelnya yang sangat tipis jika dibandingkan dengan iPhone 14 dan iPhone sebelumnya. Bisa dikatakan ini bezel tertipis yang ada di iPhone. Lalu yang kedua, titanium yang mereka terus angkat yaitu dengan frame baru yang lebih kuat tapi juga lebih ringan. Mereka juga mention bahwa ketika kita memegang iPhone 15 Pro akan kerasa jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Pro series sebelumnya. Lalu untuk action button akhirnya hadir menggantikan mute yang sudah lama kita gunakan di iPhone saat ini. Untuk kamera seri Pro juga menggunakan 48 megapiksel tetapi sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan 15 dan 15 Plus. Serta untuk telefotonya ada sedikit perbedaan di sini. Untuk 15 Pro di 3 kali telefoto saja, tapi untuk 15 Pro Max di 5 kali telefoto. Jadi overall akan mendapatkan hasil maksimal untuk zoom jika kalian ingin mendapatkannya pastinya harus ke 15 Pro Max tahun ini.
Dan yang patut di-mention adalah A17 Pro chip yang digunakan. Ini 3 nanometer proses pertama yang saat ini masih belum ada dan benar-benar memberikan hasil yang terbaik dan maksimal. Dan untuk GPU-nya bahkan dikatakan 20% lebih baik. Dan untuk gaming pun mereka berani mention bahwa developer game-game yang sebelumnya hanya di komputer, ada di Mac, ini datang di iPhone, salah satunya Resident Evil. Jadi kita akan lihat bagaimana developer memaksimalkan chip yang akan digunakan di A17 Pro tahun ini di iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. USB-C-nya pun ini ada upgrade. Terima kasih ya Apple ya. Jadi untuk seri Pro mendapatkan USB 3.0 sehingga lebih cepat untuk transfer data jika dibandingkan dengan Lightning ataupun yang digunakan di iPhone 15 dan juga 15 Plus. Serta ada hal menarik di kameranya, yaitu ada spatial video yang bisa memberikan hasil seperti 3D yang sebenarnya mereka tekankan ini yang akan digunakan di Apple Vision Pro. Tapi itu akan hadir nanti di akhir tahun 2023. Untuk perubahannya tidak terlalu signifikan, tetapi secara garis besar, yap, ini upgrade yang patut diacungi jempol juga terkait bezelnya, kerasa lebih bagus, untuk USB-C juga. Untuk chipnya sih yang bisa aku katakan ini sangat penting di sini. A17 Pro pertama kali 3 nanometer proses yang harusnya memberikan experience yang jauh lebih baik. Dan kita akan tunggu dari developer dan juga dengan iOS 17 yang terus memberikan upgrade, pastinya akan memberikan hasil yang terbaik yang akan hadir di tahun ini. Untuk harganya, untungnya untuk harga di US dan aku juga sudah cek di Singapura, untuk iPhone 15 Pro tetap sama dan 15 Pro Max harganya memang terlihat naik, tapi sebenarnya itu sama dengan 256GB yang ada di iPhone 14 Pro Max tahun lalu. Jadi memang 128-nya dihilangkan dan memang menurutku kemungkinan ini akan membantu juga user karena memang untuk storage-nya ini 256 cukup lah untuk kalian bisa dapatkan dengan kamera yang jauh lebih maksimal juga. Apalagi sekarang kameranya bisa mengambil foto 24 megapiksel sehingga hasilnya akan lebih besar dan pastinya membutuhkan storage lebih besar juga. Untuk warnanya yang menarik untuk aku sih di natural titanium, tapi kita lihat saja bagaimana. Aku juga agak bingung antara natural atau blue. Jadi komen aja menurut kalian bagus yang mana terkait iPhone 15 Pro Max warnanya ataupun iPhone 15 dan 15 Plus. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah, kita bahas bersama tentang Apple Event 2023. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.